بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya sehingga kita dapat berjumpa di channel Pustaka Amalan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini, tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun anda berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Rezeki bukan sekedar uang, barang berharga atau hal-hal yang bersifat materi. Rezeki yang paling berharga adalah iman dan Islam, karena hanya dengan kedua inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan kita pintu-pintu rezekinya. Jalan setiap orang dalam mendapatkan rezeki itu berbeda-beda, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 30, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Namun ketahuilah, sahabat Pustaka Amalan, ada 5 golongan orang yang Allah limpahkan kepadanya rezeki berlimpah. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Lantas, siapakah golongan itu? Yang pertama adalah golongan orang yang suka bersedekah. Sahabat Pustaka Amalan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk bersedekah karena merupakan salah satu amal soleh. Ketika seseorang bersedekah, maka akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, malah akan mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah. Dengan memberikan sedekah secara rutin, seorang
membuka pintu untuk menerima berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan sedekah adalah bentuk pengakuan seorang hamba bahwa segala rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan sebagian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membutuhkan, seseorang menunjukkan ketergantungan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala rezeki. Memberikan sedekah secara rutin meskipun dalam jumlah yang kecil adalah salah satu cara terbaik untuk membuka pintu-pintu rezeki. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang selalu bersyukur. Sahabat pustaka amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang muslim mendapatkan nikmat, maka mereka harus mensyukurinya. Namun bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan rasa terima kasih atas rezeki yang didapatkan. Bersyukur juga bisa membuka pintu rezeki, dan orang yang bersyukur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Quran surat Al-Imran ayat 145. Imam Tabzani menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, sesungguhnya nikmat itu mengharuskan syukur, dan syukur membuka pintu bertambahnya nikmat. Keduanya sejalan dalam satu waktu. Tidak akan putus bertambahnya nikmat dari Allah hingga putusnya syukur dari seorang hamba. Maka ketika kita merasakan rezeki kita seret, rezeki kita berkurang, bersegeralah untuk mengintrospeksi diri, apakah selama ini kita sudah mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang dalam kebaikan yang menurut kita sepele, ternyata tidak demikian menurut Allah. Sederhana dengan menyebut nikmat yang ada juga termasuk bersyukur kepada Allah. Bercerita panjang lebar tentang harta yang dianugerahkan kepada pasangan sejatinya juga bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak berkata, perbanyaklah mengingat, menyebut akan nikmat ini, karena sesungguhnya mengingat, menyebut nikmat itu bagian dari bersyukur. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, hendaklah kalian ikat nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur. Artinya jika ingin nikmat tetap ada dan bahkan semakin bertambah, maka teruslah mensyukurinya. Jika tidak, hanya menunggu waktu saja, sejuta nikmat tersebut akan hilang. Sekali lagi, ikatlah dengan erat nikmat yang ada dengan ikatan yang kuat, yaitu dengan pengikat banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang yang suka bersolawat. Sahabat pustaka amalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab bin Malik berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya padamu di dalam doa saya? Rasulullah menjawab, terserah kamu. Ia berkata, 1/4. Rasulullah menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Saya berkata, bagaimana kalau setengahnya?
Rasulullah menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Saya berkata lagi, bagaimana kalau 2/3 Rasulullah menjawab, silahkan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian saya berkata lagi, akan saya tunjukkan solawatku kepadamu pada semua waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosa-dosamu akan diampuni. Yang keempat adalah golongan orang yang suka beristighfar. Sahabat pustaka amalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari setiap kesempitannya, kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kelima adalah golongan orang-orang yang suka mengerjakan solat tahajud dan solat duha. Sahabat pustaka amalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solat tahajud merupakan solat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari, yaitu di waktu yang mustajab, di waktu sepertiga malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau rutin istiqomah mengerjakan solat malam, karena solat ini menyimpan banyak anugerah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan solat duha selalu diidentikan dengan solat untuk membuka pintu rezeki bagi orang yang mengerjakannya. Solat duha adalah solat sunnah yang memiliki tujuan yang untuk memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berdasarkan dilandasi atas hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hakim dan Tabrani, di mana beliau telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang. Solat duha niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada akhir harinya. Makna hadis ini adalah engkau akan diberi kecukupan dalam kesibukanmu dan urusanmu, serta akan dihilangkan hal-hal yang tidak disukai setelah engkau solat hingga akhir siang, yang artinya selesaikanlah urusanmu dengan beribadah kepada Allah di awal siang di waktu duha, maka Allah akan memudahkan urusanmu di akhir siang. Sahabat pustaka amalan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan rezekinya berlimpah. Semoga kita termasuk dalam golongan ini. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.